Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Katrin Ayu Nurlova, NPM 1851040218, kelas MBSD semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi saya mengenai bauran pemasaran syariah atau dalam perspektif Islam. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi pemasaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, pemasaran syariah adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholders-nya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah bisnis dalam Islam. Yang kedua, pemasaran dalam konvensional menurut Philip Kotler. Pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Nah, di sini kan kita menjelaskan tentang bauran pemasaran dalam perspektif Islam atau syariah. Jadi, pemasaran dalam Islam adalah bentuk muamalah yang dibenarkan dalam Islam, sepanjang dalam segala proses transaksinya terpelihara hal-hal terlarang oleh ketentuan syariah. Marketing syariah merupakan proses keseluruhan, baik proses penciptaan, proses penawaran, maupun proses perubahan nilai. Tidak boleh bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah yang islami. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah strategi kombinasi yang dilakukan oleh berbagai perusahaan dalam bidang pemasaran. Menurut Kotler, bauran pemasaran adalah sekumpulan alat pemasaran yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya dalam pasar sasaran. Yang kedua, bauran pemasaran atau marketing mix. Adapun variabel yang tercakup dalam marketing mix adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah produk. Produk sebagai suatu yang dihasilkan oleh perusahaan diciptakan tentu dengan memiliki keunggulan-keunggulan tertentu yang dapat bersaing di pasar. Dalam bauran pemasaran syariah disebutkan dalam suatu hadis, Hakim bin Nazam berkata, Nabi bersabda, penjual dan pembeli memiliki hak pilih sama sebelum berpisah. Apabila mereka jujur dan mau menerangkan keadaan barang, mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka. Dan jika mereka bohong dan menutupi cacat barang, akan dihapuslah keberkahan jual beli mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, harga. Harga sebuah produk mempengaruhi jumlah produk yang akan dijual dan lebih lanjut akan menentukan penerimaan perusahaan pada penjualan tertentu, sehingga harga harus ditentukan pada waktu yang tepat dan dalam jumlah yang tepat. Nah, berkenaan dalam hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertawakallah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat An-Nisa ayat 130. Jadi dalam pemasaran syariah juga ini, kita tidak boleh menentukan harga setinggi-tingginya. Yang ketiga, saluran pemasaran. Menurut Ali Hasan, saluran pemasaran merupakan basis lokasi kantor operasional dan administrasi perusahaan yang memiliki nilai strategis yang memperlancar dan mempermudah penyampaian produk dari produsen kepada konsumen melalui transaksi perdagangan. Dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya, Ibnu Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah melarang seseorang mencegat barang dagangan sebelum tiba di pasar. Hadis riwayat Muslim. Saluran pemasaran barang konsumsi. Agar barang dapat pada pemakaian akhir, perusahaan dapat memilih alternatif saluran, yaitu yang pertama, produsen ke agen ke pengecer lalu ke konsumen. Yang kedua, produsen, agen, pedagang besar, pengecer, baru ke konsumen. Yang ketiga, produsen, pedagang besar, pengecer, konsumen. Keempat, produsen, pengecer, lalu ke konsumen. Yang kelima, produsen langsung ke konsumen. Yang keempat adalah promosi. Promosi merupakan salah satu sarana bagi perusahaan untuk memperkenalkan produk yang dihasilkan oleh perusahaan pada masyarakat pasar sasaran produk tersebut. Jadi promosi ini adalah hal yang wajib kita lakukan dalam memasarkan
suatu produk atau jasa yang telah kita hasilkan. Dalam sebuah hadis disebutkan, Ibnu Umar berkata, seorang laki-laki mengadu kepada Nabi, "Aku telah tertipu dalam jual beli." Maka beliau bersabda, "Katakanlah kepada orang yang kamu ajak berjual beli, tidak boleh menipu." Sejak itu, jika ia bertransaksi jual beli, ia mengatakannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, yang terakhir ini adalah skema bauran pemasaran ya, yang telah saya sebut, yang telah saya jelaskan di atas tadi. Yang pertama itu ada produk. Dalam produk ini adalah kita terdapat ragam produk halal yang berkualitas. Yang kedua, harganya harus tidak boleh mengandung riba dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Yang ketiga, promosi. Dalam promosi itu ada promosi penjualan seperti periklanan. Nah, tenaga penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung. Yang terakhir itu adalah tempat. Tempat ini lebih baik dekat dengan pasar untuk menghindari pencegatan barang sebelum sampai ke pasar. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya memohon ampunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal pertama dari Latif Pratiwi dan Muhammad Irfan Latif. Judul Syariah Marketing Mix terhadap minat-minat kembali di Hotel Gracia Semarang. Hotel Gracia di Semarang merupakan hotel yang berbasis syariah yang hingga saat ini belum cukup bersaing karena kurangnya strategi pemasaran yang dilakukan terhadap keputusan menginap di hotel yang berbasis syariah. Hasil olah data dengan menggunakan alat bantu software PLS diperoleh hasil output pada tabel R-square untuk menentukan suatu hipotesis diterima atau tidak, dan membandingkan T-hitung dengan T-table. Jurnal yang kedua dari Y. Rahmat Akbar dan Irsyadi Zain dan Putri Nur Aini. Judulnya Analisis Dimensi Service Marketing Mix sebagai pengukur kepuasan nasabah bank syariah di Pekanbaru. Setiap perusahaan harus tumbuh dan berkembang agar mampu mempertahankan eksistensi usahanya serta berusaha untuk memiliki competitive advantage. Berdasarkan hasil kajian, setelah dilakukan hipotesis, maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan. Banyaknya ragam fitur produk tabungan yang diberikan oleh bank akan dapat memberikan kepuasan bagi nasabah. Jurnal ketiga dari Muhammad Amrizal Hidayat dan Muhammad Khairul Anwar. Judulnya Bauran Pemasaran pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kedung Pring dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. Ketatnya persaingan lembaga keuangan mikro syariah yang semakin kompetitif menyebabkan berdirinya BMT Mandiri Sejahtera Kedung Pring juga terdampak dari strategi marketing atau strategi pemasaran yang berlandaskan pada syariat Islam. BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kedung Pring merupakan lembaga keuangan mikro yang berdasarkan syariah yang sudah menerapkan bauran pemasaran seperti produk yang halal dan baiknya mutu, harga tanpa mengandung riba, transaksi yang strategis tetapi tidak melupakan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jurnal keempat dari Alfia Koriza dan Prayudistiawan Prabowo. Judulnya Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap Keputusan Nasabah Mengambil KPR Syariah Bank Jatim Syariah Surabaya. Bank Jatim merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang ikut mengeluarkan produk KPR Syariah sebagai salah satu produk unggulan yang banyak diminati oleh masyarakat. Secara parsial, variabel bauran pemasaran yang berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan produk KPR Syariah adalah variabel promosi, variabel tempat, variabel orang, dan variabel janji. Jurnal kelima dari Ricky Arswendi, Dewi Satanti, dan Andi Harlina. Judulnya Aktivitas Bauran Promosi Unit Usaha Syariah PT Bank Permata Tbk. PT Bank Permata Tbk, salah satu bank terkemuka di Indonesia, juga turut menangkap peluang untuk mengembangkan pelayanan perbankan berbasis syariah sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat Indonesia. Permata Bank Syariah mendapatkan sambutan yang baik dari para bobotoh. Salah satunya adalah dikarenakan Permata Bank Syariah memberikan benefit produk yang dapat dinikmati oleh bobotoh secara berkelanjutan. Jurnal ke-6 Muslimin Kara, Rika Dwi Ayu Permitasari, Zulfahmi Alwi, dan Risna. Judulnya Bauran Pemasaran Jasa dan Tingkat Hunian pada Hotel Al-Badar Syariah. Hotel syariah dalam prakteknya harus menyesuaikan aspek-aspek yang ditulis dengan prinsip hukum Islam yang sudah diatur oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Penyesuaian yang dimaksud adalah harus memenuhi
kualifikasi dan kualifikasi yang telah disusun oleh Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif lewat Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014. Berdasarkan penelitian di atas, maka produk, price, proses, dan physical advance dapat ditemukan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan tamu menghidap pada Hotel Al-Badar Syariah Makassar. Jurnal ke-7 dari Muhammad Agus Syaifullah dan Dahlan Fanani dengan judul Analisis Strategi Bauran Pemasaran Pupuk Cair di Indonesia. PT Shell Jedang Indonesia selaku produsen pemasar perlu mengetahui selera konsumen dalam menentukan pilihan yang cocok atau tidak cocok pada suatu produk, khususnya produk pupuk cair karena dapat berpengaruh terhadap kualitas hasil tanamannya. Strategi bauran pemasaran PT Shell Jedang Indonesia berada pada posisi strategi agresif. Pada posisi alternatif, strategi yang dipilih antara lain penetrasi pasar dan pengembangan produk. Jurnal ke-8 dari Kusnul Muali dan Khairul Nisa dengan judul Pemasaran Syariah Berbantuan Media Sosial Kontestasi Strategis Peningkatan Daya Jual. Pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini berdampak pada kondisi keuangan negara, utamanya pada beberapa sektor usaha turut memberikan andil dalam meningkatkan devisa negara. Media cetak jangka waktu relatif lama untuk sampai pada konsumen, butuh dana operasional lebih banyak, respon masyarakat sedikit. Jurnal ke-9 Wayan Monik Jessica Olivia Ide Warai Mahaputra Strategi Bauran Pemasaran Marketing Mix dalam menarik minat pelanggan Umah Hosni Villa di Desa Sebatuk, Kecamatan Tegalalang. Fenomena yang terjadi saat ini adalah perkembangan industri pariwisata di Bali semakin pesat, menyebabkan meningkatnya jumlah akomodasi khususnya villa sebagai fasilitas mendukung pariwisata di Bali, menghasilkan devisa yang cukup tinggi dan pertumbuhannya sangat pesat karena banyak wisatawan yang berkunjung. Strategi SO-nya memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan dan perkembangan teknologi semakin canggih sehingga dapat mempermudah kegiatan promosi. Jurnal ke-10 dari Andrian Dita Wijayanto, Pengaruh Variabel Bauran Pemasaran terhadap Keputusan Konsumen Membeli Pasta Gigi Pepsodent, PT Unilever Indonesia Tbk, dalam upaya menanamkan merek di dalam ingatan konsumen agar produk bisa diingat. Diperlukan kegiatan bauran promosi periklanan. Periklanan merupakan alat komunikasi yang sangat efektif antara produsen konsumen yang dipakai sebagai sarana untuk mengingatkan dan mendorong konsumen untuk melakukan pembelian. Hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti maka peneliti akan memberikan pembahasan dari analisa UJF yang diketahui nilai signifikannya. Sekian dan terima kasih presentasi ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.